Baik, terima kasih untuk yang kedua kalinya saya berbicara di sini untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya karena telah dapat menyusun laporan keterangan pemerintah desa atau LKPPD akhir tahun anggaran 2021. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam pembangunan desa menjadi harapan kita semua. Harapan seluruh masyarakat, akan tetapi untuk menuju ke arah itu semua bukan merupakan hal yang mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Namun diperlukan adanya dukungan moral, material maupun finansial serta kebersamaan dari berbagai pihak seluruh lapisan masyarakat. Perlu kita ketahui bersama di tahun 2021 masih terjadi pandemi COVID-19. Berbagai upaya kita tempuh bersama-sama dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Antara lain pembentukan tim relawan Satgas COVID-19 dan upaya-upaya lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada BPD Desa Pelawat yang merupakan mitra pemerintah desa sebagai representasi dari masyarakat, ketua dan anggota lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Desa Pelawat yang secara bersama-sama telah ikut serta membangun Desa Pelawat. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun anggaran 2021 dalam kesempatan musyawarah Desa Pelawat hari ini. Perlu kita ketahui LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dasar hukum penyusunan LKPPD adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 51, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 2, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir tahun anggaran memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, Pasal 60 Ayat 2, laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Tujuan penyusunan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun anggaran 2021 adalah untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam
sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa, menjamin keterkaitan dan esensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjadi kerangka acuan bagi perangkat pemerintah desa beserta seluruh dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggara pemerintah, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan masyarakat pada tahun 2020. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021. Realisasi pendapatan asli desa sebesar 1 juta rupiah. Dana desa sebesar 870.805.000 rupiah. Alokasi dana desa sebesar 410.530.000 rupiah. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 13.485.350 rupiah. Bantuan keuangan dari provinsi sebesar 15 juta rupiah. Dana lain-lain atau yang sering kita sebut bunga bank sebesar 1.495.192 rupiah. Jadi jumlah pendapatannya di tahun 2021 sebesar 1.312.642 rupiah. Realisasi belanja dengan rincian pemerintahan desa mengalokasikan dana sebesar 492.995.000 rupiah. Untuk kegiatan pembangunan kita alokasikan sebesar 379.155.000 rupiah. Untuk kegiatan kemasyarakatan kami mengalokasikan sebesar 83.660.000 rupiah. Untuk kegiatan pemberdayaan kami mengalokasikan sebesar 19 juta rupiah. Untuk kegiatan mendesak desa COVID atau penanggulangan pandemi COVID-19 dan juga BLT ya, sebesar 238.020.000 rupiah. Jumlah belanja desa pada tahun 2021 sebesar 1.211.930 rupiah. Realisasi pembiayaan penerimaan sebesar 31.731.366 rupiah. Untuk realisasi pembiayaan pengeluaran sebesar 87.080.500 rupiah. Jadi untuk jumlah pembiayaan realisasi
realisasi sebesar 55.348.134 rupiah. Sisa lebih anggaran atau silpa tahun anggaran 2021 sebesar 45.335.708 rupiah. Adapun keberhasilan yang dicapai atau permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh. Yang pertama, untuk di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Program kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dialokasikan anggaran sebesar 637.925 rupiah dan realisasi sebesar 492.095.700 rupiah atau sebesar 77,21%. Hasil-hasil yang telah dicapai sebagai berikut. Subbidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Program kerja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa sebesar 497.200.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 414.910.500 rupiah atau sebesar 83,45%. Hasil-hasil yang telah dicapai sebagai berikut. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional pemerintah, tunjangan BPD, operasional BPD, insentif para ketua RT dan RW, tunjangan staf desa, dan honor petugas kebersihan. Subbidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Program kerja penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa sebesar 17.530.325 rupiah dan terrealisasi sebesar 6.041.000 rupiah atau sebesar 34,46%. Adapun hasil apa? Yang pertama, penyediaan sarana dalam kurung aset tetap, pemeliharaan kendaraan bermotor, dan pemeliharaan peralatan. Subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Program kerja administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebesar 44.065.200 rupiah dan terrealisasi sebesar 36.340.200 rupiah atau sebesar 90,70%. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah pendataan profil desa dalam kegiatan SDGs desa. Subbidang
Praja dan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Program Kerja Tata Praja Pemerintahan, Rencana Keuangan dan Pelaporan sebesar Rp72.042.400 dan realisasi sebesar Rp32.804.000 atau sebesar 43,14%. Adapun hasil-hasil yang telah dicapai, penyelenggaraan musrembang, musdes, dan musdes khusus, penyusunan dokumen perencanaan desa atau RKPDes, penyusunan laporan kepala desa, dan pelaksanaan pemilihan DPD. Subbidang pertanahan, penentuan atau penegasan batas patok tanah kas desa diarahkan untuk membuat dan memasang patok tanah kas desa. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.500.000 dan realisasi sebesar 2 juta atau sebesar 80% dari hasil penentuan dan penegasan batas patok tanah kas desa adalah inventarisasi aset tanah kas desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yaitu penyusunan produk hukum desa tahun 2021. Yang pertama, peraturan desa. Kita sudah membuat 6 perdes dan peraturan kepala desa. Kita sudah membuat 4 perades dan juga keputusan kepala desa. Kita sudah membuat 37 keputusan kepala desa. Capaian PBB, pajak bumi dan bangunan, ketetapan sebesar Rp157.392 atau sebanyak 2.787 SPPT. Pencapaian yang kita capai pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp112.262.804 dengan jumlah 1.913 SPPT atau sekitar 69%. Data aparatur dan yang pertama aparatur desa dengan jumlah 9 orang dan ada terus alhamdulillah aktif. Yang kedua, lembaga desa BPD ada dengan jumlah 9 anggota dan semuanya aktif. Dan yang ketiga, lembaga desa LPM ada 8 anggota dan semuanya aktif. Yang keempat, lembaga desa PKK ada 10 anggota dan semuanya aktif. Dan yang kelima, lembaga kepemudaan atau Karang Taruna Hasta Karya dengan jumlah anggota 7 kepemudaan
kepengurusan dan memang dinilai kurang aktif. Yang keenam, RW berjumlah 6 rukun warga yang ada di Desa Pelawan dan alhamdulillah aktif. Dan yang ketujuh, RT atau rukun tetangga dengan jumlah 22 rukun tetangga atau ketua RT dan dinobatkan aktif. Dan yang kedelapan, BUMDes Cipta Karya Sejahtera. Ada pengurus atau pengelola berjumlah 4 orang dan aktif. Yang 9, pelayanan ambulan desa atau sopir berserta cadangan dengan jumlah 3 orang dan aktif. Yang ke-8, perpustakaan desa atau desa pintar dengan jumlah 8 anggota dan aktif. Pelaksanaan program dan kegiatan dari pusat, provinsi, dan kabupaten diantaranya mengikuti program Lomba Kampung Bersih dan Aman LKBA tahun 2021 di wilayah RW 04 atau diwakili di wilayah RT 05 RW 04 Taman Ciruas Permai Blok M. Mengikuti kegiatan Lomba Kampung Tangguh Narkoba bersama Kasat Narkoba Polres Serang. Bidang pelaksanaan pembangunan. Program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa dialokasikan anggaran sebesar 402.679.341 rupiah dan terrealisasi sebesar 379.155.000 rupiah atau sebesar 94,16%. Adapun hasil yang telah dicapai adalah sub bidang kesehatan, yaitu penyelenggaraan posyandu yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan posyandu dan PMT, pemberian makan tambahan. Program ini dialokasikan anggaran sebesar 20.780.550 rupiah yang bersumber dari dana desa dan terrealisasi 99,99%. Berikutnya penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan Bumil Resti, penyuluhan keluarga lansia, dan pelatihan KWT, yaitu kelompok wanita tani. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp900.000 yang bersumber dari anggaran dana desa dan terrealisasi sebesar Rp8.830.000 atau pencapaian sebesar 74,20%. Penyelenggaraan Desa
Desa Siaga Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan Desa Siaga dalam penanganan pandemi COVID-19. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp60.708.000 dan realisasi sebesar Rp49.250.400 atau mencapai 74,95%. Adapun kegiatan yang kami lakukan sebagai yang pertama, pembentukan tim satuan tugas atau Satgas COVID-19 Desa Pelawat. Berikutnya, pengadaan alat penunjang kesehatan dan kami melakukan kegiatan pembagian masker dan penyemprotan cairan disinfektan di masjid dan musola yang ada di Desa Pelawat. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang pernah kita lakukan. Pelaksanaan pemakaman jenazah COVID pada kondisi pandemi tahun kemarin atau 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp824.000 dan realisasi 100%. Provinsi dan realisasi 100%. Kegiatan pelatihan kader Posyandu dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000 bersumber dari bantuan keuangan provinsi atau PKP dan realisasi 100%. Bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Pelawat tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp19 juta dan realisasi 100%. Program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan kegiatan Jambore PKK dengan Desa Pelawat. Dan yang kedua, kegiatan pelatihan pengurusan jenazah dengan alokasi Rp4 juta bersumber dari 100%. Dan darurat mendesak desa. Dalam bidang penanganan darurat dan mendesak desa, pemerintah Desa Pelawat tahun anggaran 2021 alokasikan anggaran sebesar Rp240.420.000 dan realisasi Rp238.020.000 atau pencapaian yang kita capai sebesar 99%. Keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak 65 kakak telah melalui hasil daripada verifikasi tim yang dibentuk dari unsur relawan Satuan Tugas COVID-19 Desa Pelawat yang memberikan surat pelaksanaan tugas oleh Kepala Desa. Program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana darurat
pemberian bantuan langsung tunai dana desa dengan jumlah penerima sebanyak 65 KK sesuai hasil daripada verifikasi tim yang dibentuk selama 12 bulan atau 1 tahun. Besarnya Rp300.000. Permasalahan dan upaya yang ditempuh, capaian keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2021 bukan tanpa masalah. Ada beberapa masalah, namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul pada tahun 2021, salah satunya banyaknya usulan masyarakat yang ingin ada pembangunan di wilayahnya dengan anggaran yang terbatas. Upayanya adalah pemerataan pembangunan dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui swadaya dan gotong royong. Yang kedua, kurang tersedianya tenaga kerja disebabkan keharusan mempergunakan tenaga lokal desa, sedangkan pada saat yang sama ada pembangunan beberapa rumah warga yang telah menyerap tenaga lokal desa. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tugas pokok. Upayanya dengan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang keempat, kurangnya capaian pembayaran PBB. Upayanya dengan pembentukan Pokja PBB yang akan sosialisasi, evaluasi, dan memfasilitasi pembayaran PBB warga. Mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama selama ini. Semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa desa kita ke arah dan memberikan masyarakat. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan pemerintah desa belum dapat bekerja sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Desa Pelawat, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, atau kemasyarakatan dan pemberdayaan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Khairul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Pelawat, Bapak Ripai, yang telah menyampaikan laporan tahun 2021. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan BPD Pelawat untuk disampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat. Selanjutnya penyampaian LPPD
Kecamatan Ciruas pada Bapak Camat, mohon untuk menerimanya.